Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang deskripsi pengisian Google Form untuk survei orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Adapun Google Form ini nanti terdiri dari tiga form ya. Ada Google Form pertama, Google Form kedua, dan Google Form ketiga. Nah, Google Form kedua ini khusus untuk pendataan kondisi OAP per orang, per keluarga, dan seterusnya. Sementara untuk Google Form F2 dan F3 ini adalah potret terkait dengan kondisi kampung, kondisi distrik, dan kegiatan-kegiatan otonomi khusus yang sudah berjalan di kampung atau distrik tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya langsung share screen aja dulu untuk form yang akan kami print. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah Google Form pertama, Google Form 1, formulir biodata penduduk orang asli Papua. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara teknis dua hal. Yang pertama adalah mengisi Google Form secara hard atau mengisi langsung di lapangan dengan sambil mewawancarai responden. Dan yang kedua adalah cara menginputnya di link Google Form yang akan kami sediakan. Baik, yang pertama Google Form yang pertama. Di sini kita bisa melihat ini judulnya formulir biodata penduduk orang asli Papua. Nah, ini sebelum diisi nanti tinggal ditulis enumerator namanya siapa, kemudian nomor HP-nya di sebelah kiri atas, biar nanti ketika menginput kita bisa mengetahui siapa enumerator atau petugas yang melakukan survei dan pengambilan data di lapangan beserta nomor HP-nya. Nah, kemudian diisi oleh enumerator nama distrik, nama kampung, dan kelompok enumerator. Dan setelah itu ada kurang lebih 6 poin. Ini poin pertama, poin A, data kepala keluarga. Jadi untuk lembar pertama data kepala keluarga mulai dari poin 1 hingga poin 11. Nah, ini diisi data kepala keluarga. Dan setelah itu dilanjutkan dengan mengisi poin B, yaitu data perumahan dan sanitasi. Dan data perumahan dan sanitasi ini diisi hanya satu kali oleh kepala keluarga. Ya, jadi misalkan ini lembar pertama dan lembar kedua ini diisi hanya untuk kepala keluarga. Nah, nanti setelah itu ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini identitas anggota keluarga. Nah, di poin ketiga ini mengisi setiap orang ya per orang. Jadi mengisi kembali mulai dari kepala keluarga, istri, anggota keluarga terdiri dari istri dan anak. Nah, hanya saja nanti buat poin C sampai poin F itu nanti hanya diisi untuk anak dan istri. Ya, jadi anak dan istri tidak perlu lagi mengisi form A dan B, data perumahan, sanitasi, dan data kepala keluarga. Dan begitu terus seterusnya. Jadi ini misalkan C, identitas keluarga, nanti diisi nomor keanggotaan, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, kemudian seterusnya, dan dia sebagai apa. Kalau dia sebagai istri nanti tinggal memilih istri, kalau sebagai anak, dan seterusnya. Kemudian poin D, data pendidikan anggota keluarga. Dimulai dengan pengisian data kepala keluarga dan diisi setiap anggota keluarga. Nah, kemudian poin E ini data terkait dengan kesehatan, silakan isi. Kemudian poin F, data ketenagakerjaan dan ekonomi anggota keluarga. Oke. Kemudian setelah sampai di bawah diisi tempat pengambilan data, tanggal, bulan dan tahun, kemudian kepala keluarganya, nama dan tanda tangan, dan ketua enumerator ya yang mengambil data. Seperti itu. Ini untuk form F1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke form F2. Form F2. Kita dulu form F2.
Oke. Nah, ini tampilan dari form F2. Jadi form F2 ini adalah kuesioner instrumen wawancara terstruktur ya, program atau kegiatan pendanaan dana otsus tahun 2018 hingga 2021 ya. Jadi bisa diisi petunjuk pengisiannya sudah ada, tinggal dipilih ini nama kampungnya di mana dan distrik mana. Dan kemudian ini yang paling penting ini adalah informan kunci, siapa yang kita wawancarai. Misalkan di kampung kita bertemu dengan kepala kampung, maka kepala kampung yang kita wawancarai. Jika tidak ada kepala distrik, jika tidak ada tokoh adat atau tokoh masyarakat, jika tidak ada kepala sekolah atau kepala puskesmas pembantu. Dan apabila di lapangan tidak ditemui dari keempat item ini, maka boleh menambahkan ya. Misalkan diwawancarai siapa, tokoh adat siapa, atau siapa, itu nanti tinggal dituliskan keterangannya. Kemudian ada dua model pertanyaan, pertanyaan kualitatif dan pertanyaan kuantitatif. Nah, ini secara langsung enumerator melakukan pertanyaan ya, wawancara secara mendalam dan kemudian mengisi semua pertanyaan, mengisi semua jawaban ya dari responden. Dan sangat disarankan untuk enumerator membantu ya, membantu menjelaskan pertanyaan agar mudah dipahami oleh responden. Nah, ini ada pertanyaan kualitatif, terus saya percepat saja sampai ke poin 9 ya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan kuantitatif, ini tinggal dipilih. Jadi apabila skornya 5 sangat memadai, dan 4 memadai, 3 cukup memadai, skor 2 kurang memadai, dan 1 sangat tidak memadai. Nanti tinggal disilang saja. Oke, ini untuk form 2. Kemudian saya lanjut menjelaskan untuk form 3. Form 3, sesabar. Oke, ini kita bisa lihat ini adalah form 3 ya. Form 3 ini instrumen wawancara data kampung dan data distrik. Nanti tinggal isi saja nama kampung, distrik, nama kepala kampung, kepala distrik, dan seterusnya. Kemudian kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 pertanyaan. Enumerator nanti bisa menanyakan kepada responden dalam hal ini informan kunci. Setelah diisi kemudian tempat, tanggal kapan diambil, tanda tangan kepala distrik dan ketua enumerator. Oke, baik, mungkin setelah ini kita langsung saja melihat tampilan Google Form yang akan kami jelaskan ya secara teknis terkait dengan proses pengisiannya. Oke, baik, dan ini kita bisa melihat ya, di sini ada Google Form yang sudah terbuka di layar ya, entah itu kalau misalkan kita menggunakan komputer atau kemudian HP atau device-device yang lainnya, tampilannya pasti sama. Nanti tinggal diklik saja di link yang sudah kita sampaikan. Jadi linknya ada 3, ada F1, F2, dan F3. Nah, yang saya buka di hadapan yang kami lihat ini adalah F1 ya. F1 ini formulir biodata penduduk orang asli Papua. Jadi dari form hard copy yang akan diprinkan tadi, ini sudah kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, jadi hampir sama dengan proses penginputan data pada Google Form di link. Jadi sangat disarankan untuk kemudian proses pengambilan data di lapangan itu betul-betul akurat, rapi, dan sistematis. Nah, apabila datanya semakin bagus, ini juga akan memudahkan enumerator untuk menginput
kepada link yang tersedia. Dan kami sangat menganjurkan bahwa enumerator di lapangan yang mengambil data secara langsung, dia juga bertugas untuk menginput ya, menginput ke dalam sistem yang telah kami sediakan. Sebab jika orangnya berbeda, terkadang banyak kendala teknis, misalkan yang ambil datanya A, yang inputnya B, nanti mungkin ketika membaca tulisannya agak sulit dipahami, atau kemudian ada mungkin catatan-catatan khusus yang ditinggalkan. Nah, kalaupun misalkan yang menginput ini berbeda dengan mengambil data di lapangan, maka silakan dikonfirmasi ya. Jadi di form tadi sudah kami sarankan untuk mencantumkan nomor HP orang yang mengambil data sehingga ketika proses penginputan jika ada yang ditanyakan bisa dikonfirmasi. Nah, perhatikan ini sudah nampak ya di hadapan kita, ini ada F1 formulir biodata pendudukan orang asli Papua. Jadi langsung diisi saja nama enumerator, kemudian nomor HP-nya, kemudian distrik. Ini kita tinggal pilih, sudah ada 4 distrik. Tinggal diklik salah satunya, kemudian kampung, ada 27 kampung. Ini kita tinggal klik saja, pilih. Kemudian kelompok enumerator, ini nanti tinggal ditentukan di setiap distrik itu mungkin nanti dibagi ya beberapa kelompok enumerator. Kelompok enumerator 1 atau 2 gitu, atau 3 nanti tinggal diisi, disesuaikan saja dengan di lapangan. Nah, kemudian proses penginputan data kepala keluarga. Nah, perlu kami jelaskan bahwa setiap penginputan satu orang ya, orang asli Papua dalam satu rumah misalkan orang di rumah terdiri dari 5 orang, jadi 1 kepala keluarga dan 4 anggota keluarga. Artinya 4 anggota keluarga ini anggota kedua itu istri, sementara yang ketiganya ini anak. Nah, proses penginputannya nanti kalau ada 5 orang di dalam rumah, maka proses penginputannya 5 kali ya, 5 kali. Jadi setiap F1 itu 5 kali. Nah, hanya saja untuk pengisian beberapa data-data nanti akan kami jelaskan di poin A dengan poin B ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita bisa lihat untuk data kepala keluarga ini tetap harus kita isi. Harus kita isi. Jadi ketika kita menginput kepala keluarganya, ya kita tinggal isi kepala keluarga, kemudian alamatnya, nama ayah kandung, ibu kandung, suku, subsuku, marga, jumlah anggota keluarga, nomor HP, kemudian NKK. Ini nomor kartu keluarga ya. Jadi jangan keliru. Kan ada NKK, ada NIK, ada juga akta kelahiran. Nah, kemudian status pernikahan bisa dipilih, menikah, belum menikah, cerai hidup, cerai mati. Kemudian ada juga jenis pernikahan. Apakah dia sudah nikah adat, atau kemudian sudah nikah adat gereja dan catatan sipil, atau hanya menikah gereja saja, belum catatan sipil, atau kemudian yang lainnya. Nah, kemudian poin B. Jadi untuk poin B, data perumahan dan sanitasi, khusus untuk kepala keluarga, kita hanya mengisi 1 kali ya untuk kepala keluarga. Nah, sementara nanti ketika kita mengisi sebagai istri dan anak, maka di data perumahan dan sanitasi ini kita langsung memilih strip ya. Kalau nanti kita mengisi yang kedua sebagai istri dan anak. Tapi karena ini kita mengisi sebagai kepala keluarga, maka kita mengisi. Jadi misalkan tadi saya sebutkan jumlah anggota keluarga ada 4 ya. Ada 4, kita pilih 4. Kemudian jumlah kepala keluarga dalam rumah ada 1. Nah, ini mohon diperhatikan untuk jumlah kepala keluarga dalam rumah ya. Ini nanti bisa dipisahkan. Jadi kepala keluarga sendiri itu diinput sendiri lagi. Misalkan ada 2 ya atau 3 dalam kepala keluarga. Jadi di inputnya itu berpatokan pada kepala keluarga biar datanya tidak tercecer. Nah, kemudian status kepemilikan rumah, bukti kepemilikan, cara memperoleh rumah, kemudian alasan utama tinggal di rumah ini, kemudian keberadaan ruangan di rumah, ada ruang tidur, ruang keluarga, tidak, atau ruang tamu, dan seterusnya. Kemudian penggunaan fasilitas, nah ini terus diisi sampai nanti di poin C. Nah, di poin C ini yang tadi saya sampaikan kepala keluarga tetap mengisi ya. Kepala keluarga tetap mengisi. Nah, sementara waktu kita menginput sebagai istri dan anak, nah kita mulai mengisinya itu dari poin A, poin B kita stripkan, poin C kita isi.
tanggal lahir, agama. Nah, di sini ada usia. Jadi apabila anggota keluarga berumur di bawah 5 tahun, maka pengisian hanya sampai nomor 14. Jadi kalau misalkan di rumah itu ada 2 orang anak bayi ya, atau dia balita belum bersekolah, maka pengisian selanjutnya itu cukup kita memilih strip saja. Ya, di setiap pilihan itu sudah ada pilihan strip atau tidak ada, itu tinggal diisi. Karena misalkan kalau anak 5 tahun kita tidak bisa melihat eh, bagaimana pendidikannya, atau kemudian karena dia kan belum sekolah, kemudian bagaimana kondisi ekonominya karena dia belum bekerja, dan kemudian bagaimana kondisi lainnya yang ada di dalam pertanyaan. Nah, itu kita isi terus. Nah, mungkin selanjutnya setelah itu kita ngisi data ketenaga kerjaan. Nah, kalau dia sebagai seorang ayah atau seorang istri yang bekerja nanti diisi. Nah, setelah itu terus sampai ke bawah. Nah, di sini ada eh, keterangan pengambilan data. Mohon diisi lokasinya di mana. Setelah itu, jika ada data pendukung seperti pengambilan gambar ketika proses pengambilan data, silakan ditambahkan. Jadi, ditambahkan file, nanti tinggal diklik saja. Setelah itu tentukan waktunya kapan pengambilan data dan siapa ketua enumeratornya, kemudian dikirim. Nah, nanti setelah proses pengiriman, baru kita menginput anggota yang lainnya. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Ini untuk form F1. Nah, mungkin kita langsung lihat saja untuk form F2. Form F2 ini tidak beda jauh ya, form F2 ya. Instrumen wawancara terstruktur program kegiatan pendanaan khusus tahun 2018 tahun sampai 2022. Ini ada petunjuk pengisian. Nah, isi nama enumerator, nomor HP, distrik di mana, kampung di mana, kemudian informannya siapa, kepala kampung, aparat kampung, kepala distrik, tokoh adat masyarakat, kepala sekolah, atau kepala puskesmas pembantu. Informan ini adalah key informan ya, informan kunci karena orang-orang ini yang kita anggap mempunyai pemahaman yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang sudah disusun. Misalkan kita pilih kepala kampung, dituliskan nama informnya, kepala kampungnya siapa. Nah, setelah itu kita mulai mengisi seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya. Terus hingga nanti di data kualitatif. Nah, kalau di data kuantitatif ini enak ya, kita tinggal memilih saja. Misalkan di sini ada pertanyaan gedung sekolah, apakah sangat sangat tidak memadai? Kalau kita pilih 5 berarti sangat memadai. Kalau 4 berarti memadai. Nah, tinggal diklik saja seperti ini. Nah, terus hingga selesai. Ini untuk F2. Nah, selanjutnya untuk F3. Nah, F3 ini adalah instrumen wawancara data kampung dan distrik. Jadi nama enumerator, nomor HP enumerator, kemudian distrik, kemudian kampung, kemudian informan, nama informan, kemudian berapa jumlah jiwa penduduk OAP, silakan isi. Ya, berapa jumlah jiwa penduduk non HP. Nah, ini kita sudah sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner yang akan diprinkan ya, dan akan dibawa enumerator ke lapangan. Seterusnya sampai ke bawah dan kemudian kita kirim. Nah, jadi sebenarnya ini cukup mudah ya, tetapi mungkin perlu ketelitian dan juga perlu kesabaran dalam penginputan data hasil wawancara di lapangan. Gitu. Nah, kita kembali lagi ya, kita mungkin melihat sedikit ya mungkin dari kami terkait dengan panduan enumerator. Jadi kami juga sudah menyediakan panduan untuk enumerator, nanti bisa disampaikan. Jadi panduan enumerator pengisian form kuesioner pengambilan data. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 pokok pembahasan, ada pengantar, metode pengambilan data, proses pengambilan data, form kuesioner, dan Google Form. Nah, pertama pengantar. Jadi kita akan melakukan pendataan di kurang lebih 4 distrik dan 27 kampung yang ada di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bovendigul.
Dan pendataan ini dilakukan secara spesifik karena respondennya ini adalah orang asli Papua. Jadi ini tidak hanya survei, tapi juga pendataan karena kita ingin melihat bagaimana kondisi orang asli Papua secara real di lapangan. Jadi 4 distrik, 27 kampung, dan yang kita sasar adalah OAP. Kemudian selanjutnya, nah ini gambaran ya, sebenarnya bagaimana sih itu seorang enumerator, kemudian responden, ya misalnya enumerator merupakan petugas ya, survei melaksanakan bagian pencatatan orang, pencacahan, dan perhitungan. Selain itu, enumerator juga bertugas membantu responden dalam menjawab pertanyaan dan mengisi kuesioner. Nah, selanjutnya responden ini adalah seseorang yang mampu menjawab pertanyaan ya yang diajukan secara tertulis, baik lisan maupun kuesioner dari peneliti ya, atau enumerator ya yang mengambil data di lapangan. Nah, responden pada kegiatan ini adalah orang asli Papua. Nah, selanjutnya jumlah responden yang kita targetkan ini ada 4 distrik. Ya, jadi ini adalah sampel minimal ya, sampel minimal yang yang harus kita dapat. Jadi misalkan di distrik Pemijut Tanah ini kita butuh 656 sampel, Mandobo 710 sampel, Jaya 763, dan Kou 493. Total existing adalah 2.622 sampel. Ini ada catatan, jadi perhitungan di atas adalah data minimal. Nah, apabila kita mendapatkan angka di atas ini, maka itu semakin baik ya, semakin baik. Dan pengambilan data ini nanti kita mohon diprioritaskan di kampung-kampung yang memang betul-betul banyak orang asli Papuanya ya, atau kita anggap sebagai kampung yang homogen ya, artinya sama gitu, banyak orang Papuanya di dalam. Nah, adapun metode ya pengambilan data yang kita pakai itu adalah multi-stage strategi. Jadi pengambilan data ini dilakukan secara bertahap ya, mulai dari tingkat distrik, kemudian tim lapangan, kemudian responden. Nah, ini tadi penjelasan ya terkait dengan eh, responden ada F1, F2, F3, terus saya kita jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh proses pengambilan data di tahun lalu kami lakukan di Kabupaten Merauke ya. Nah, jadi ini ada enumerator yang sedang melakukan wawancara langsung di lapangan dengan kepala keluarga. Eh, mereka membangun komunikasi, setelah itu mungkin diajak diskusi dan mengisi data di lapangan. Jadi dilakukan di Kecamatan Semangga, Papua, Indonesia. Nah, wawancara dilakukan secara langsung face to face. Nah, selanjutnya proses pengambilan data ini. Jadi setelah enumerator kemudian melakukan wawancara ya secara langsung face to face, nah kemudian mengisi kuesioner tadi F1, F2 diisi. Nah, setelah diisi F1, F2, F3, kemudian hasil pengisian kuesioner itu diinput ke Google Form. Gitu. Nah, data ini diinput biar memudahkan para tim, baik operator dan tenaga ahli untuk mengolah data ini mengolah dan mendeskripsikan data ini menjadi sebuah laporan atau buku yang nanti bisa menjadi output dari hasil kajian dan pendataan survei ini. Selanjutnya, ini kuesioner tadi yang sudah saya jelaskan, ada F1, F2, F3, dan kemudian ini Google Form-nya. Nah, Google Form-nya ini F1, F2, F3, dan ini linknya. Ya, linknya ini s.id/F1 Bopen F1 Bopen F2 Bopen. Oh, ini nanti tinggal diklik saja F1 Bopen, F2 Bopen, SID F3 Bopen. Nah, nanti yang dua ini nanti tinggal dicoret saja, ini ada kesalahan klik. Oke, baik. Mungkin demikian ya terkait dengan penjelasan terkait Google Form, kemudian petunjuk teknis dan Google Form, petunjuk teknis dan cara pengisian data oleh enumerator di lapangan. Mungkin kami akhiri ya. Apabila nanti ada hal-hal yang belum dimengerti atau ingin diseringkan, kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom.